Assalamualaikum. Ya, Bapak belum pulang juga lagi. Ya Allah, kalau ngeliatin rumah orang-orang kayaknya enak banget ya. Bapak punya rumah kayak gini. Ih, malu-maluin, temboknya pada pecah. Ya Allah. Kalau ngeliat rumah orang-orang enak ya, rapi, cerah, ada mobilnya. Coba kalau rumahku kayak gitu, pasti kalau temen aku main gak malu. Tapi mustahil banget punya rumah kayak gitu. Tapi mustahil banget punya rumah kayak gitu. Oh, Kerjanya Ica udah cuma pulang. petani. Ica, Boro bikin rumah kayak gitu. Ica, Kenapa, Pak? duduk nak sini. Lupa ngomong. Pak, kenapa sih hidup kita selalu begini? Apa Bapak nggak capek hidup miskin mulu? Ya Allah, Ica. Ica, hidup ini bukan masalah kaya dan miskin. Tapi bagaimana kita cara untuk bersyukur? Hah? Apa Bapak bilang? Bersyukur? Gimana Ica bisa bersyukur? Kalau hidup kita ini susah mulu. Ica kan tahu sendiri. Pekerjaan Bapak cuma petani. Itu juga kuli sama orang, Ica. Yang hasilnya nggak seberapa. Maka dari itu, Ica nyesel terlahir di keluarga yang miskin. Astagfirullah, Ica. Ica, ini udah garis kehidupan kita seperti ini, Ica. Makanya kamu harus kuliah dengan benar. Supaya kamu bisa membangun rumah ini seperti istana. Bapak juga pengen, Ica. Kita ini hidup harus prihatin, Ica. Jangan seperti orang kaya lagunya Ica. Tapi kita harus menyadari keadaan kita. Memang kita terlahir dari keluarga miskin. Itu juga harus kita syukuri. Memang keadaannya seperti ini. Itu udah takdir kita, Ica. Kalau Ica bilang menyesal dari keluarga miskin, terpukul hati Bapak, Ca. Terpukul. Ah, Bapak mah terlalu dramatis. Kebanyakan nonton sinetron nih, apa-apa nangis. Ica, mau kemana kamu, Ca? Ya Allah, Ica. Harapan Bapak Ica menjadi anak yang baik. Menjadi anak yang bisa membantu orang tua, Ica. Tapi kenapa? Kenapa Ica seperti itu? Gaya hidup seperti orang kaya. Nggak melihat keadaan bapaknya yang kerjanya hanya petani. Itu pun hanya kuli sama orang, Ica. Ya Allah, Ica. Sadar, nak. Takdir kita seperti ini. Ica. Mau kemana kamu, nak? Bapak sayang sama Ica. Bapak sayang, nak. Memang Bapak belum bisa ngasih apa-apa untuk Ica. Karena keadaan Bapak seperti ini, Ica. Pekerjaan Bapak seperti ini. Ica, Kalau dipikir-pikir kesian dulu juga Bapak ya, mengharapkan kamu jadi Dia anak kan yang warga baik. gua. Bisa Gua harus membantu lindungin. Bapak. Jangan sampai Tapi kelakuan anaknya kenyataannya jadi kepikiran setelah kamu besar berubah drastis, Ica. ada orangnya. Kamu hidup seperti orang kaya. Assalamualaikum. Dari Pak RT, waalaikumsalam. Aduh, tumben. Pak RT, duduk Pak RT. Makasih. Tumben ada di rumah. Begini Bang Paul. Maksud kedatangan saya kemari, Bang Paul kan tempo hari pernah cerita. Apa namanya? Kelakuan anaknya. Iya Pak RT. Saya hanya meluruskan atau menanyakan apakah benar anaknya seperti itu, Bang Paul. Saya selaku RT di sini ingin memastikan warganya biar aman, biar tenang, damai. Sebenarnya ada masalah apa sih, Bang Paul, dengan anaknya?
Masalahnya cuma pada Ica, Pak RT. Dia tidak mau dan tidak menerima dengan keadaan saya seperti ini. Dia biasa hidup glamor seperti orang kaya, main ke mall sana ke sini. Dia tidak mau menerima keadaan bapaknya seperti ini, Pak RT. Bang Paul yang sabar ya. Ya, namanya anak muda, Bang Paul. Dia ingin menemukan jati dirinya, apalagi mungkin teman-temannya kalangan-kalangan yang mungkin berkehidupan mewah. Tapi kita sebagai orang tua hanya menasihati yang rajin-rajinlah untuk berdoa biar supaya si Ica ini kehidupannya lebih baik, akan sabar, sadar, dan mengakui bahwa ekonominya ini ya memang seperti ini. Tapi Bang Paul harus sabar ya. Tapi saya bingung, Pak RT. Ibadahnya kuat, sholatnya rajin. Tapi kenapa hatinya dia tuh gampang tersentuh, dia gampang dipengaruhi sama teman-temannya. Dia tuh pengen hidup glamor. Saya bingung sebagai orang tua harus gimana. Saya ngerti Bang. Ya habis gimana lagi ya. Yang namanya anak muda, emosionalnya masih tinggi Bang Paul. Bang Paul cukup ya menasihati pelan-pelan. Dan jangan lupa sering banyak-banyak berdoa supaya anak Bang Paul bisa menerima keadaan seperti ini. Kalau untuk menasihati, setiap saat saya pasti nasihati, Pak RT. Setiap saat. Kalau dia mau pergi, saya nasihati. Ica, jangan seperti orang kaya lagunya, segitu. Lihat keadaan Bapak. Tapi dia tidak mau menerimanya, Pak RT. Itu yang bikin saya bingung. Ya, kita sebagai manusia Bang Paul hanya bisa berdoa, berserah. Tapi intinya kita hanya berserah pada Allah. Supaya Allah bisa luruskan lagi apa yang dilakukan Ica itu memang tidak benar. Banyak-banyaklah berserah Bang Paul supaya Bang Paul ini sama Ica bisa bahagia kembali. Tapi Pak RT, terus terang, saya merasa terpukul Pak RT sama anak saya itu. Dari kecil, dia nggak seperti itu. Tapi kenapa pas dia sekolah, agak tinggi, sikapnya bisa berubah seperti itu Pak RT. Pengen ini, lihat tetangga punya mobil, pengen punya mobil. Lihat tetangga rumahnya mewah, pengen punya rumah mewah. Ya memang kalau dibandingin dengan rumah saya ini beda. Tapi kan itu kemampuan saya cuma seperti itu. Ya, udah Bang Paul intinya sabar. Mungkin Ica ini kurang kasih sayang orang tua cewek kali, Bang Paul. Ya. Tapi kalau memang seperti itu kan bisa diomongin secara baik-baik Pak RT. Pak, saya kurang kasih sayang seorang ibu. Kan bapaknya bisa cari. Jangan diem-diem, sikapnya bisa berubah. Aduh, pusing Pak RT. Ya, saya juga Bang Paul selaku RT di sini merasa prihatin dengan kondisi Bang Paul. Bang Paul yang sabar ya. Banyak berserah. Saya yakin kedepannya lebih baik Bang Paul. Iya Pak RT, makasih Pak RT. Bang Paul nanti balik lagi nih, sawah lagi. Iya Pak RT. Nanti saya akan kembali ke sawah. Saya tadi pulang istirahat. Sekalian mau lihat anak. Sudah ada di rumah atau belum? Sudah pulang atau belum? Ya udah Bang Paul. Bang Paul yang sabar, tawakal. Kuncinya adalah kesabaran. Mungkin dalam waktu dekat ini anak Bang Paul akan mendapat hidayah. Udah. Saya mau keliling dulu, mau lihat warga yang lain ya. Oh iya Pak RT, makasih Pak RT. Ya, Assalamualaikum Bang Paul. Rumah saya ya. Waalaikumsalam. Ica, bagaimana Bapak bisa menghadapi kehidupanmu yang glamor Ica? Dengan Bapak seperti ini hanya petani, itu pun hanya kuli. Astagfirullah Ica. Dan
Ini, Tapi rumahnya rapet. ntar dulu ngilangin penasaran, siapa tahu. Coba diperiksa dulu dah. Aduh, mudah-mudahan ya ada orangnya. Coba dilongok, diimpleng dulu. Digembok dan pintunya. Ah, ngumpet lagi dia. Gue mau bingung warga ya. Gemboknya kagak tanggung-tanggung dan. Buah-buahnya gembok. Asal giliran penagihan aja. Orangnya kagak ada mulu. Ya udah sekarang gini dan. Mudah-mudahan rumah selanjutnya lancar. Ayo. Nih, itu pintu melongok. Ya, orang nyono dan baru ngumpul. Kami jadi satu. Jadi satu, pada ngerumpi kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Apa? bulanan. Tuh, Lagi doang. tuh. Tinggal keluarga sini doang kok yang belum. Yang ujung-ujung sono mah belum. Ya paling ada dah, satu dua. Tahu ngejagain apa Murun? Nocang sama kutangnya pada hilang. Dan jelasin ini gimana ini? Ini po, salahin po. Kalau jaga po, tidur mulu po. Tidur mulu bukannya ronda malam-malam. Sekarang gini ya, Pok. Kalau masalah cangcur, ibarat kata jeroan pada hilang, itu mah di luar ekspektasi saya, di luar tanggung jawab saya. Masalahnya kalau jemuran kan ada tengah hari bengkak. Nah, kalau saya kan rutinnya kan jaga malam. Kalau siang waktunya bobo. Lentakan apa siang-siang dikeliling? Ya po, empo ngertiin dong. Kan siang kita kagak jaga ya Ki ya. Jagain malam Jaganya doang. malam doang. Itu bagusnya kancut doang yang hilang. Coba kalau isinya ya Ki ya. Nah, Kita nggak tanggung jawab. pada hilang. Kalau ayam mah hilang kali, Pok. Mungkin, ini mungkin aja ya, bukannya seujung sama lakinya Mpok. Lah. Kali laki minta duit sama bini nggak dikasih buat beli rokok, akhirnya pura-pura ngambil ayam atuh buat beli rokok. Saya mau udah punya laki, Bang. Dan yang baru tahu garang dan Lu punya laki. Kagak punya laki. Kagak punya laki. Iya. Berapa lama kok? Yang itu laki saya orang ada selok ayam. Ya, saya udah tahu sering kemari Ki ya. gimana sih Dan? Laporannya kagak ada emang PRT. Kagak ada. Lu buku agendanya mana buat ininya? Ntar dulu saya survei data-data janda sini Dan. Iya Dan, di RT kita janda ada 50 Dan. Buset banyak Bang. Iya ini foto. Laporan janda di RT 3 RW 5 ada 50 orang foto. Mungkin Po yang ke-51 kali, cuman belum masuk data agenda di sini. Banyak amat Ki. Apa Iya, 51? 50 Dan. Berarti Waalaikumsalam. Paket Bang, berapa Bang? Paket tuh. Tuh. Berapa duit Bang? 119. Bisa jauh belagu aja duit iuran tuh masih dipakai. Bayar tuh. Berapa Bang? 119. 115. Pakai duit ini dulu Dan. Ya. Ntar siapa yang ganti? Hah? Siapa yang ganti? Ganti ya. Bingung saya kalau begini. Yaudah Bang, paket saya ambil dulu ya. Ya. Nah, Terus bayarnya? bayarnya. Ya. Langsung saya bayar ini Bang. Iya dah. Ntar dulu ya Bang, saya ambil duit dulu ya. Ya, ya. Itu duit orang jadi pakai itu. Udah Bang, Buat laporan. dulu, ada apa duit? Rasa gregetan juga sih nih kalau bayar paket gini, Dan. Udah Dan bayar. Mana orangnya? Panggilin aja Bang. Bang, Bang, ini saya talangin dulu nih. bayar dulu Dan. Masalah janda Dan, kalau bukan komandan siapa lagi yang bayar? Kalian buat calon. Udah bayar Biasa orang banget mungkin ya, tuh. Gang. Mana orang Ki? Ini belakang. 119 Pak. Tumben, duit apa tadi tuh? Tahu ada di kantong. Ini kembaliannya. Nah ya, udah ya, pas ya. Bener deh. Udah sini. Nah, berhubung ini duit Dan, buat BS aja Dan. Sian kompolnya aus kali ya PNS. Bener. Wah, kembalian pegang ah. Buat kitanya Bang. Iya, kalau komandan saya mau megang duit gini rada-rada gatel dia mah. Lu bahaya amat itu. Ya ilah sekali-sekali Siapa Dan, itu? bahaya sama orang. Asal jangan malam kesini ke ya Bang. Nah, loh. Gitu. Suruh kemari malam. Iya katanya. Enggak, antar hilap lagi. Katanya remnya pakem. Jadi gimana po ini? Berapa kayak panjer po? Nah, udah besok balik lagi. Lagi Dan. Dapur kita nggak ngebul terki. Kita kan andalan ini doang. Masalahnya kok anak saya ongkosnya dari iuran warga. Kalau sampai empok kagak bayar gimana anak saya? Baik, saya ke warung Bang baru buka.
Oke, Tapi udah penglaris kan ya? Nah, baru ke 1. Alhamdulillah udah penglaris. Penglaris pindah jangan Satu Den. 2.000 Bang. 2.000 mau 2.000. Duit. Kita kalau nagih janda nggak tega Ki, kayak nggak dinyariin. Nah, itu tahu. Nah terus masalahnya gini Dan, gaji kita gimana? Jangan sampai telat mulu nih, gara-gara ulah 1 orang. Kita keliling tempat lain yuk. Keliling tempat lain. Hmm. Ya udah bilang mboknya situ ah. Kok paketnya Pok nih, udah bayarin tadi sama komandan saya. Ya, makasih Bang ya. Komandan saya tumbian kalau mau perempuan baik, tapi kalau mau laki-laki, degiknya minta ampun. Ya ilah, mas diomongin. Bikin malu aku aja. Enggak ada ngasih panjer pisan ini. Ya udah besok. Udah yuk Ki, kagak tega ayo dah. kita. Pok, pamit dulu Pok ya. Iya. Ya paling nanti malam dah saya balik lagi. Kali penglaris udah double, udah ada untungnya. Bilangin pintu jadi kunci, ntar malam. Nah, Lain kalau lagi ya. maling masuk, Hah? kalau maling masuk, Tekan kita malingnya Pok ini. Ayo Pok. Ya udah. Ya, assalamualaikum Pok. Salam. Ya, tungguin. Yang sangat ninggal-ninggal mulu. besok bener ini angsip bayarin. Besok menagih ge ya. Lebagian po, enak mah iya. Namanya janda mah ada yang bagi. Nagih ada maunya lagi. Minta Ya naik. bagian po, yang penting mah duitnya gue ambilin. Nah, mending kalau angsip ada duitnya kere gitu. Ansip gue lagi nagih-nagih bayi ya. Iya. Malah gawainnya tidur mulu. Ayam dia pada hilang. Ngomongnya keliling-keliling apa mau? Udah bagian besok mah kalau nagih jangan dikasih lagi ah. Ya bagian po, kalau dia bagi duit mah ambil, jangan segala nggak diambil. Mau mau. Lah iya udah ambil duitnya aja. Ntar ada maunya lagi. Lah udah kunci pintu po, habis bagi duit ge. Nah, mending kalau nggak diketok-ketok. Kalau diketok-ketok gue takut. Kagak. Nah, Dan. Sekarang tinggal rumah Pak Ul doang ini. Berapa orang sih yang udah bayar? Masa nggak bayar lagi nih? Terus Dan. Lagian saya bilang sama RT, teh kartu iuran pakai kertas. Kalau pakai HP gini kan ribet saya nganu-nganuin ya. Kalau kehapus gimana? Koan. Gantian ya. Dan udah 2 bulan dia Dan nih, laporan nih. 2 bulan? 2 bulan tuh data saya. Waduh, berarti kena bunga nih Ki. Kita ngasih orang ya? Ketok apa? Assalamualaikum. Dikunci Ki. Dalam juga gelap Dan. Kosong. Coba. Ini naik di erang-erang. Enggak. Ada nggak? Buset, kosong Dan. Kosong. Terus gimana nih? Udah capek banget Ki. Ngaso dulu tuh ada bangku. Aduh, muter kemana lagi Ki ya? Mana bini gua apa gembriatan aja Ki. Kita duit, kirimin duit di kampung. Untung anak masih kecil-kecil 2 Ki. Masih banyakan kurangin ya Dan. Pagi kali ya. Dari pagi maunya Ki ini kebutuhan siang kita Ki. Kelilingnya. Anu sebilang apa, nagihinnya tuh ada pagi jam 8-an. Ini jam 11 baru ngajakin keliling. Mana panas begini. Buset, lu senang amat. Ah, duduk ah. Kagak sopan buat gua mau komandan. Diam dulu ah, orang Duduk. lagi enak-enak juga ah. Ki. Aduh, Apa sih? gua kesian juga ya sama Bang Paul ya. Udah tuh orangnya bener banget. Kenapa anak jadi begitu Ki ya? Iya kalau lo lihatan saya begini Dan. Ya nih. Bolehlah sombong. Bukan yang kagak boleh sombong, boleh sombong. Tapi menyesuaikan dengan kondisi kantong apa ya? Sesuai sama ekonomi. Ya bukan amit-amit ya, bukan kita yang jelek-jelekin ekonomi Bang Paul ya. Mm-mm. Bang Paul kan tahu sendiri kerjaan serabutan, buruh kasar. Ya namanya bocah anaknya cakep Ki. Mungkin dia nggak terima kali yang bapaknya jelek. Susah. Begitu Ki. Iya anaknya kalau di lingkungan ya nih sombong banget Dan. Sama anak saya tau kagak? Kayak orang kagak kenal Dan. Iya ya, kenapa tuh bocah jadi begitu ya? Dalam kalau dipikir-pikir itu bocah ibadah rajin Ki. Saya juga bingung ibadahnya rajin. Ke masjid nggak pernah lewat. Pasti mampir dia kemudian kalau ke masjid. Apa lantaran malu kali dia sama temen-temennya kalau punya bapak orang susah Ki.
Agak ngerti lah Dan kalau situ mah. Tapi kalau dilihat bibit bobotnya mah dari emaknya. Kalau dilihat dari emaknya, emaknya kan tuh sendiri mantan pacar komandan kan. Ah, so tahu. Nah iya bininya Paul kan kas pacar komandan dulu. Yang namanya siapa sih? Ya iya jangan pura-pura bego ngapa Dan. Lu mau gosip mulu ntar kalau denger aja. Ini kantongin. Kantongin itu Males terpewal saya. aja. Ntar bini saya nanyain lagi katanya. Enak. Anuin situ. Gaji lu ini aja ya. Bulan depan aja ini buat kirimin ke ke Lampung ya. Buat biarin sekolah itu bocah. Yang itu masuk TK. Aduh. Serah dah mau diapain kek. Pokoknya Dan, saya mah kagak mau tahu. Pokoknya bulan besok gaji saya tuh harus full. Walaupun ada beberapa warga, contohnya kayak Bang Paul ini. 2 bulan Bang Paul belum bayar. Ini udah 2 bulan berarti kalau sama yang ini jatuhnya yang ke-3 bulan Dan. Kita tagih paksa kesian juga ya. Duit dari mana dia? Emang saya rasa ini Bang Paul asal punya duit dikit anaknya kan rongkak Dan. Iya, apa jadi beli ya kepengenan ya? Iya. Jadi anaknya emang saya akuin anak Bang Paul tuh cakep. Beda sama anak rata-rata. Yang saya bingung anak orang kaya jelek-jelek. Tapi kenapa anak Bang Paul yang susah, yang Bang Paulnya jelek anaknya cakep ya? Cuma kelakuannya aja Dan yang kagak cakep. Tapi ilmu tahu sejarahnya jangan-jangan itu bukan bapak asli kali. Jadi bininya Bang Paul selingkuh. Nah terus yang dihamilin ini anak selingkuhannya. Iya kali. Iya bocah yang sekarang kita omongin kita bahas ini. Soalnya nggak mirip-mirip pisan sih. Ya mungkin. Ya bukan kita suzon ya. Kali. Iya Bang Paul kan kelihatannya kan ya harusnya kan kalau model kayak Bang Paul udah tua ya. Iya. Harusnya udah punya cucu kan masih muda masih bocah gitu anaknya. Jadi bingung gua. Mungkin gini Dan. Ya. Kalau feeling saya ini bocah ada pacarnya nih. Pacarnya orang kaya. Jadi ini bocah jaga-jaga gengsi Dan. Masalahnya pacarnya tuh belum pernah datang kemari. Mungkin nih bocah malu kalau sampai pacarnya datang kemari. Malu dengan kondisi yang rumah seperti ini Dan. Oh jadi malu kalau misalkan dia orang susah gitu. Iya. Bisa. Makanya Bang Paul nih kuat kagak bayar iuran 3 bulan ini Dan. Jadi duit bayaran buat kita dialihkan ke anaknya. Biar kesannya anak Bang Paul ini orang kaya gitu Dan. Ketemu nih kawin aja Ki. Kawin siapa gitu? Ya orang kaya. Dan sekarang kan gini Dan ibarat kata. Yang kaya nyarinya yang kaya. Kalau yang miskin ya Dan. Capi sentuh ketemu capi sentuh biasanya mah kagak ada ceritanya. Capi sentuh ketemu duren. Ya maksudnya gini Ki. Nyari orang kaya. Jadi bapaknya minjem siapa kayak gitu. Buset. Masih kaget amat. Kalau ngomong ya dantang apa? Minjem bapaknya yang kaya. Nah kan di situ tertulis Dan saya nikahkan dan saya kawinkan. Tuh. Jadi kalau misalkan pas lamaran pacarnya ketemu Bang Paul jadi kadang-kadang jadi histeri kan beda Bang Paul orang begitu udah mukanya dempak anaknya cakep kan jadi jauh. Ini bocah cakep ngambil ke emaknya Dan bukan ngambil ke Bang Paul. Umumnya cakep. Namanya cakep mirip-mirip sama bekas pacar saya yang Indah. Indah mana sih Ki? Gue baru tahu pacaran namanya Indah. Saya sendiri pernah punya pacar dan namanya Indah. Lah emang lu laku juga sama cewek? Dulu lagi saya masih bujangan. Dan kalau sekarang mah saya ya mungkin Indah kalau ngeliat saya menjember kali Dan. Buset udah tua keriput kata duitnya kagak. Emang lu pernah bujangan dulu? Alhamdulillah lagi masih umur 10 tahun kan sebujangan. Ngaco lu ngomong Ki. Kalau maunya ada orang yang dituain ya Ki ya. Nasihatin tuh anaknya Bang Paul. Kagak mempan lihat. Iya. Kagak mempan. Berulang kali guru ngajinya ngenasehatin kagak didengerin. Kalau emang emaknya kemana tuh?
Kalau gue mah nggak tahu bisa sejarahnya. Ini Bang Paul. Bini Bang Paul. Iya. Kan saya bilang tadi, bininya Bang Paul yang almarhum itu kan bekas pacar komandan. Mau lupa apa bekas pacar? Ya, itu lagi diomongin. Jadi gue inget Ki. Lu membuka masa lalu mulu. Masa lalu itu dan bukan buat dilupakan tapi buat pelajaran. Seperti peribahasa, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Tuh. Lu tahu bahasa lu Ki ah. Nggak, iya. Kegagalan itu bukan untuk kegagalan, tapi kegagalan ini adalah suatu keberhasilan yang dipending. Kata gue mah gini Ki. Bang Paul kan nggak punya bini. Iya. Nyari bini lagi yang kaya. Kan bisa ngangkat ini dia, kehormatan dia nanti. Sekarang gini Dan, Hmm. di RT kita ini kan janda kan ada 50. Satu sama yang tadi tuh jadi 51. Bang Paul kita kawinin. Nah, di sini kan ada janda kaya nih. Gimana kalau misalnya Bang Paul kita aprokin sama janda kaya ini Dan? Wah iya gue setuju Ki. Gue setuju. Yang sebelah mana ini? Belakang pinggir sawah. Cuman yang jadi balik pertanyaan saya, Bang Paul mau apa kagak? Masalahnya ini janda umurnya udah 75 tahun Dan. Ah, jangan Ki, terlalu tua. Yang kira-kira umur 25, 21. Buset. Dan kalau janda umur 20, 21 malah mendingan buat saya. Biarin saya nambah biang lagi. Buset lu seraka amat Ki, mending buat gua ketahuan. Komandan kan udah kemarin di Bandung. Lu kan agak tuaan. Iya, iya juga ngomong di Bandung lagi. Udah kali yang janda umur 21 mau buat saya. Komandan udah biar kita sama-sama dua biang gitu Dan. Lu kan udah tua Ki, tenaga lu kurang. Kalau gua kan masih muda, masih lebih agresif. Dan kalau masalah tenaga mah banyak tukang jamu. Banyak obat. Doping apa sih? Udah gini aja Ki. Bang Paul, kita ke rumahnya kali ya? Kan ini udah di rumah Bang Paul. Masa mau ke rumahnya mulu sih? Maksud komandan mau ke rumah Bang Paul. Ntar malam balik lagi sambil ronda. Atau Iya gimana? kalau ada. Tapi gue bingung dia kerjaannya serabutan. Orang mau kerja apa kek? Kerja kantor gitu, jadi bos gitu kayak. Biar kayaan dikit. Sekarang gini. Bang Paul itu pengen rencana jadi bos. Ada rencana dia jadi pengusaha. Tapi berhubung Bang Paul ora ada modal, ora ono pendidikan. Lah, kata dia gue pernah ini lulusan PAUD dulu. Nih, Bang Paul emang ya sih SD lewat, SMP lewat, SMA lewat, sampai perguruan tinggi aja Bang Paul lewat. 15 perguruan tinggi dilewatin Bang Paul. Seandainya aku kaya, barangkali si Nisa nggak seperti ini. Dia akan jadi anak yang baik, penurut. Tapi bagaimana aku bisa kaya dengan aku cuma jadi petani? Kekayaan, kekuasaan, semua itu bisa kamu miliki. Siapa kamu? Asalkan kamu tinggalkan Tuhanmu Tunjukkan dirimu. dan datanglah kepada kami. Tidak. Serahkan dirimu. Jika engkau ingin kaya di dunia ini, Apa yang aku dapat? Aku cuma ingin kaya. semua bisa kamu dapatkan jika kamu ingin dan meninggalkan Tuhanmu. Dengan cara apa aku bisa melakukannya? Di depanmu itu ada pohon dibungkus dengan kain putih. Di situ bisa kamu minta apa yang kamu mau. Bagaimana caranya? Sembahlah pohon itu. Oh tidak. Sembah jika engkau ingin kaya. Tidak. Ingat, anak kamu di rumah selalu menginginkan kamu itu kaya. Sembah pohon itu untuk bisa jadi kaya. Bisa aku lakukan demi anakku. Karena aku ingin kaya.
Kalau emang cara seperti ini bisa membuatku kaya, aku rela melakukannya. Memang benar kau ingin kaya. Sembahlah pohon itu. Duit. Aku bisa jadi kaya. Bapak mah kunci rumah sekali dibawa lagi. Mak biasa kalau sore dia ada di kebun. Lah, itu Bapak. Bapak ngapain di situ? Kita sedang apa di sini? Nyariin Bapak lah. Bapak ngapain kunci rumah dibawa? Lah, ini duit Bapak banyak. Cak, Bapak kan kuli. Ini upahnya, Bapak bersihin empang. Masa sebanyak ini sih, Pak? Sering-sering kayak gini, Pak. Nanti kita bisa kaya. Wah, banyak banget. Cak, jangan diambil semua. Sisain buat kita makan. Ini mah belum seberapa, Pak. Udah ini mah buat Ica aja. Tapi sisain buat kita makan, Ica. Berarti bener kata suara tadi. Kalau kita menyembah pohon ini, kita bisa jadi kaya. Nggak kena begini terus, Masih Ki. ngechat aja nih orang. Terus nih gua. Gimana Gak jelas mengirim? banget. Ada. Pulang, Ki. Neng. Baru pulang nih. Pangsip ngapain sih di rumah saya siang-siang? Begini, Neng. Maksud kami berdua, Baba lu udah 3 bulan nunggak iuran, nggak bayar. Ki, sini. Dia main HP mulu. Saya lagi Sini. baca-baca siapa warga yang belum bayar. Gue suka grogi kalau ngomong perempuan. Gue jelasin lagi. Emang belum diobrolin? Oh, gue udah ngobrolin. Tanya bapaknya kemana. Nah, jadi gini, Neng. Menurut laporan, tuh, Bapak Neng ini udah terlambat bayar iuran keamanan. Dan yang ini hampir ya, bukan hampir sih, udah mau yang ke-3 bulan nih. Kalau sampai 3 bulan ini kagak dibayar, aduh, tega namanya, Neng. Gimana Bapak berdua ini mau belanja, mau beli beras, mau bayaran sekolah? Ini kan salah satunya kan pemasukan buat kami berdua. Apaan sih Pak Hansip? Datang ke rumah orang nagih iuran. Saya nggak pernah tuh ngeliat Pak Hansip ngeronda kalau malam. Kalau warga kehilangan, kemana Pak Hansip? Tapi kalau giliran iuran, nagih terus. Tapi kalau urusan duit, buru-buru. Neng, mungkin Neng kagak pernah lihat kami keliling. Kami kan keliling berduanya kan malam, di atas jam 11. Neng kan tahu sendiri, jam segitu belum pulang. Nggak tahu adanya di mana. Tahu-tahu nongol di rumah jam 4 pagi aja. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, selama kami keliling, selama Neng nggak di rumah, kemana? Pasti ngayap kan? Neng, kasihan sama Bapak Neng. Prihatin sama Bapak Neng. Iya nggak, Dan? Aduh. Ya, tolong Neng kami berdua. Kalau begini terus, ini nombokin terus saya. Enggak, Ki ya? Asal Neng tahu udah 3 bulan saya kagak ngirimin duit ke kampung. Udah apa Hansip? Itu mau urusannya sama Bapak. Lah, Dan, ditinggal kita. Mana ya Bapak? Orang bapaknya pergi ya. Pakai dikunci lagi sama Bapak. Dan ditinggal. Duduk aja dulu buat ngaso Baru nyampe udah pergi lagi aja, Ki. Bener kan apa kata saya? Anaknya jangla. Ngelebihin anak lelaki, Dan. Anak saya aja yang lelaki kagak segitu-gitu amat. Kita mau lagi, Ki. Apa ngaso dulu? Taruh, Dan, saya lihat agendanya dulu. Masalahnya kita ini kan udah terdaftar, terjadwal, jadi nggak bisa sembarangan pergi. Dan lihat dulu jadwalnya. Ribet kalau mata pakai kacamata ya, Dan. Aduh, puyeng kepala gini aku, Ki. Saya bingung asal ngeliat tulisan pakai kacamata, Dan. Tapi kalau ngeliat barang, kacamata saya buang, Dan. Beda, Ki, lu barang mah.
Itu emang siapa aja yang belum? Nih, yang belum bayar ya nih. Nih saya buka. Yogi. Yogi. Yang sebelah rumah komandan. Yang potongan apa gimana sih? Gitu, yang bocah tampangnya gempol gitu Dian. Masa lupa sih sama Yogi? Oh, yang mukanya dempak. Mukanya dempak, rambutnya plontos. Terus apa lagi tuh? Nah terus, ntar dulu, saya buka dulu. Jaka, Dan. Jaka. Jaka itu yang orangnya pakai kacamata, yang kata ngakunya masih balita. Balita. Oh, yang dia mau menggiginya agak ada, Ki. Bilangin kalau dia makan, suruh makan uli, Ki. Saya bingung ya, Dan. Itu kan Jaka ompong ya. Kalau makan sukro gimana deh ya? Ya paling kadang-kadang dimamain dulu sama siapa gitu. Emangnya Cepet hancur. orok dimamain? Itu siapa aja lagi itu? Ntar dulu. Abang Sudin. Bang Sudin. Bang Sudin yang rumah di mana tuh? Abang Sudin itu yang sebelahnya rumah Pak RW. Abang Sudin Bang Sudin. ini lebih parah dari Paul. Dia berapa bulan? Ini dia hampir baru 2 bulan Bang Sudin mah. Kalau Paul kan mau 3 bulan ya. Kalau Sudin ini baru telat sebulan. Berarti ntar kalau kita mau ke rumah Sudin bayar 2 bulan. Tapi kalau Sudin biasanya kalau gini hari dia kagak ada di rumah. Masalahnya dia kerjanya pulangnya mingguan, Dan. Apa ntar malam kita balik lagi ya? Ini bini gua WA mulu di kampung nangis saya minta kirimin duit. Ki. Aduh, makanya Dan kan saya bilang kalau transfer sama bini muda jangan tanggung-tanggung. Ya emang ada segitu mau diapain sih? Lah bagusnya anak masih kecil-kecil, Ki. Masih 2. Masih kecil-kecil. Coba kalau udah gede, belum mau sekolah SMA, belum perguruan tinggi, itu dari mana coba? Aduh, lagian sih lelaguan aja. Tapi Bang kerjaan gini punya dapur 2. Ya, Ki, namanya orang ibadah, lu mah kagak aja. Oh iya, Dan. Saya jadi ingat. Waktu saya nganter komandan nikah, ya, saya duduk pinggir jalan nih. Ada kopi, ada rokok, sama korek. Terus? Nah, pas gitu bocah. Bawa rokok sebatang nih. Kerunyung nyamperin saya. Maaf, Pak. Cuma dia bahasa Sunda, saya kan nggak ngerti ya. Dia juga tahu saya orang Jakarta. Jadi dia pakai logat bahasa Indonesia yang murni, full. Tanpa disensor ya bahasa Indonesianya. Emang waktu itu siang? Siang, Pak. Ya, ada apa ya, Mang? Anu, Pak. Saya minjem bensin. Saya gede began, Dan. Minjem bensin? Minjem bensin. Sampai sekarang. Dia bawa motor itu? Saya, Mang, lah kalau bensin mah di warung sono, warung depan loh. Lah saya mah kagak punya bensin. Nah, terus dijelasin sama dia. Oh, motor mogok dia? Jadi kalau kata di kampung dia mah, korek ini bensin ya. Korek itu bensin? Iya. Aku mau tahu. Ya, nggak lama sih, baru juga sih. Pas punya bini orang sono, Ki, wetan. Bensin namanya apaan? Lu baru tahu ya, korek itu bensin ya? Iya. Nah, komandan sih kagak bilangin sebelumnya kalau bahasa di situ korek itu sebutannya bensin. Tinggalan zaman lu, Ki. Cuman gua udah tahu, cuman kagak ngomong aja. Terus gimana ini Pak Ul? Kebayar-bayar kita cari kemana ya? Sekarang gini, kalau Pak Ul kan mau udah 3 bulan nih. Memang ekonominya kan ketahuan begini, Dan. Lihat aja itu juga lubang AC-nya tuh sampai lega begitu. Wah, sian bener, Ki. Kita juga menagih juga kagak tega. Cuma sekarang menjadi permasalahan gini, Dan. Sudin ini udah 2 bulan belum bayar. Sudin yang kerja di mana sih? Kalau Sudin kerjanya emang bangunan. Di situ rumah sih emang rumah kosong. Sudin rumah kosong. Tapi walaupun rumah kosong, kalau udah masuk daftar kan itu harus bayar tetap. Harus bayar iuran walaupun itu rumah kosong. Dalam arti kalau rumah kosong begini, Dan, bukan rumah nggak ada isinya. Rumah Sudin biar
pekerjaan di bangunan. Itu fasilitas di dalam rumahnya dan wah mantep. Rumah kosong berarti itu dia nempatin doang, bukan rumah dia. Ini jadi emang ini rumah dia, cuman nggak ditempatin doang. Pak si Sudin kan pulangnya kan seminggu sekali. Emang kemana dia? Kuli bangunan, kerja pulang Lah, kalau bangunan mah ya kerja ini aja. dalam rumahnya dan wah dalam rumahnya. Maksudnya wah gimana sih? Pokoknya semua tuh fasilitas di dalam rumahnya lengkap dan AC ada, kulkas bukan yang 2 pintu dan kulkas atau enggak 18 pintu dan 18 pintu tingginya kayak mana kek? Aco aja lu mah. kulkas sudah 18 pintu. Belum barang lihat ya? Kemarin gua belum lama ke situ ke rumahnya, pintunya dirantai, dicancang gitu. Iya masalahnya kan investasi dia, saham dia di dalam rumah takut hilang. Jadi pintunya tuh dirantai. Aduh, sungguh sangat miris ya kehidupan. Udah berapa hari dia dah. Ekonominya. Kadang kita juga nagih kagak tega. Buat makan sehari-hari susah, Ki. Bener apa kata Bang Haji ya? Yang kaya makin kaya, yang miskin Assalamualaikum. makin miskin. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Itu suara siapa, Ki? Assalamualaikum. Ya. Oh, Pak Hansip, ini kemana orangnya ya? Anda siapa? Temennya Ica sih. Ajak duduk aja Dan, ajak duduk Dan. Temennya Silakan. Ini Ica. saya mau nanya, Icanya ada apa enggak ya? Terus saya tanya duduk dulu sini. Saya gitu sebagai kaman harus Aduh, tahu. saya buru-buru nih Pak Hansip. Buru-buru mau ngapain? Saya kan belum kenal dengan Anda. Oh, saya harus laporan gitu. Anda apanya Ica? Temen dekat sih, cuma temen dekat doang Pak Hansip. Ki, teman dekat. Temen dekat saya Pak Hansip. Coba digeledah dulu, mencurigakan kan Ki? Masa saya bergeledah, masa saya bawa bom? Aman. Geli. Wih, omring Dan. Jangan dari sini geli. Ini ada keperluan apa? Jadi saya ini mau ngajak main. Biasa mau ke mall, kita biasa jalan ke mall kan. Ini Icanya mana ya Pak Hansip ya? Jangan-jangan yang sering diomongin sama Ica ini Dan, yang katanya ada lelaki yang loyal sama dia. Dari potongan mencurigakan Ki. Oh ya dari duitnya ada. mana? Saya mau orang sederhana Pak Hansip, memakai kolor, sendal jepit, pakai tas begini. Ya kurang lebih kayak tukang parkir dah saya mah. Icanya nih nggak ada. Saya nagih kemari, mau nagih iuran. Oh, iuran ke mana? Iuran Iuran keamanan. Iuran bulanan. Ini babanya Ica udah 3 bulan ini belum bayar iuran, belum bayar gaji kami berdua. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kami berdua, biar situ aman, bayarin dah ini, bayarin selama Iya. 3 bulan. Kalau Gimana? situ merasa orang kaya, merasa pacarnya Ica, Berasa talangin dong. ya ada rasa tanggung jawabnya sama Ica. Assalamualaikum, Cak. Ini mau ngapain Mas? Saya mau jemput Nisa. Mau ngapain? Lah, saya mau gini jalan. Bisa. Nah, sekarang gini ya. Enggak, kita tahu Pak Hansip. Ini mah Ica. Taruh Pak Hansip, taruh. Mau ngapain Mas? Saya mau jemput Nisa, mau ke ayam. Nggak bisa Mas, ini saya udah janjian malah sama si Ica. Udah, itu tadi Pak Hansip kenal. Lah, atau bocah mana itu ya? Sama kan mencurigakan Ki. Ayo sini kita bicara sini Pak Hansip. Masalah tadi iuran berapa bulan Pak Hansip? Ya, tengah situ. Enak aja tar. Harus kita apit Dan. Dia duduk di tengah. Takutnya kalau dia duduk di pinggir, dia macam-macam sama kita, dia Duduk langsung lari. tertinggi lagi. Ini gimana maksudnya gimana? Jadi Ica ini berapa bulan dia nggak bayar? Babanya Ica, ini kan kerjanya serabutan. Dia bukan serabutan sih, kalau saya lihat kegiatan sehari-harinya itu kan emang bisa dikatakan calon mertua saya. Gitu Nah, ya. situ calon mantunya. Dia tuh petani gitu kan. Belum sih, masih samar-samar gitu. Cuman makanya sekarang ini saya lagi pelan-pelan ngedeketin si Ica gitu. Ya, Dan. Nah, dia kan deketin si Paul nih. Nah, Mas, sekarang saya kasih solusi. Kalau cara ngedeketin Bang Paul itu gampang. Gimana tuh? Saya kasih triknya. Bagaimana? Bang Paul kan ekonominya kan agak-agak, ya maaf ya, bukan saya merendahkan. Ini dia kan ekonominya bukan setengah, tapi dia mau di bawah. Nah, cara ngedeketinnya agak loyal. Ya, salah satunya dengan bayarin iuran
keamanan yang selama ini 3 bulan dikali 1,5 juta per bulan. Gimana? Jadi selama 3 bulan ini 1,5 juta. Ya syukur-syukur ya dalam 1 tahun sekali bayar gitu. Nah. Jadi kita nggak repot-repot nagih. Nah, dari situ siapa tahu nanti Pak O tertarik. Gimana? Iya, jadi begini Pansip, bukan saya nggak mau ngebayarin. Ya Pansip tahu sendirilah, potongan saya mah kagak ada stil-stilnya, tiba pakai kolor, sandal jepit, pakai tas lempang, kan bisa bilang mau tadi ngajakin ke dikatakan saya ini kayak tukang parkir di minimarket dah. Tapi kalau iurannya berapa tadi? Iurannya per bulan 500.000. 500.000. Dikali 3 bulan, berarti hitung aja sendiri dah. Ya cuma mohon maaf ini Pansip, saya mah emang markir ya gaweannya ya. Jadi ya kalau misalkan duitnya agak receh nggak jadi masalah Pansip ya. Nggak masalah kalau ngepas. Iya. Lebih dikit. Berapa tadi? 500. Minjem lidah, Dan. Berapa tadi? Berarti kalau 500 juta 500 Ki. Juta 500. Dalam setahunnya kalian bayar semua. Nah, Biar kita nggak nagih-nagih. Berapa? sebenarnya kan iuran kan cuma 50.000 ya. Tadi saya bilang kan 500.000 berarti kalau 3 bulan kan ketahuan 1,5 juta ya. Sekarang kita masukin kas. Ini jadi berapa? Tar dulu saya berunding dulu. Uang kas kita kasih normal aja dan 50.000. Sisanya kita kantongin. Lumayan buat ngirimin buat ke kampung. Ah jangan, kayak gua kagak enak jangan kasih ke gua semua. Bagi 2 aja. Iya. Gini. Jadi berapa total? Jadi totalnya udah semua dah. Apa saya mau bayarin langsung 1 tahun ke depan nih? 1 tahun ke depan aja dah. Ya oke ya 1 tahun ke depannya. Tapi ingat jangan ada yang nagih-nagih lagi ke sini. Oh itu jelas. Jelas. Yang Kecuali kalau lupa. Jadi 1 tahun ke depan sampai sekarang jadi berapa nih totalnya? Duh, hitung Dan. Saya kalau kagak ngerti Dan. Iuran tiap bulan berapa? Hitung ada berapa duit tuh? Tiap bulannya berapa iuran? Sebulan sih sebenarnya gopek. Ini komputer lu masih Ki? 500.000. Berarti kalau 500.000 kalau kurang lebih 6 juta sampai 7 jutaan lah ya. Iya. Ya kalau lebih dikit dah. Oh, punya sekolah lebih dikit doang. Ini udah di total. Udah 6 jutaan dah kurang lebih. Iya. Tapi ingat ya jangan naik kesini lagi ya. Terus laporan ke RT nih. Ini nggak apa-apa. Oke. Ini mah berhubung tadi pagi saya parkir baru dapat segini tuh ya. Jadi sepagian doang ini tadi mulai jam berapa tadi? Jam 7 kalau nggak salah. Dulu Pansip. Dan. Markir aja dulu duit. dia. Markirnya duitnya biru Dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dibolak-balik 35, 36, 37, 38, udah kelamaan. 39, 40, biar ngepas 6 juta. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 50. Baru berapa? 5 juta. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Nah, nih Pansip. Jadi kan berhubung ini sebagian doang nih Pansip ya kan. Ini saya bayarin 6 juta. Ini kan udah pasti tadi kita 6 juta nih. Udah total dah. Nah, nih Pansip dihitung dulu ya. Aduh, kalau gitu nanti disangka maksa lagi saya. Tenang. Tapi terlalu Pansip, saya tunggu dulu takut kurang. 1, 2, 3, 4, Duit Dan. 5. Lumayan buat ngirimin kampung itu Nah, dan 6 pas nih Pansip ya. Terus saya minta tolong buat masalah ke mana? Ke ini Ica orang tuanya jangan ditagih lagi Pansip, nanti saya akan laporan sama RT-nya ya. Oh iya beres, tenang aja. Nah, kalau gitu Pansip, kalau misalkan nanti Ica pulang, tolong titipin salamnya ya. Saya nyariin ini. Ntar dulu, lu mau duit matang hijau ah. Udah Pansip, makasih ya. Udah itu ya, jangan berebut. Ini ikhlas ya? Ikhlas sudah. Enggak, belum kata ikhlas. Saya laporan dulu baru saya bilang ikhlas. Ya, Pansip kalau gitu saya lapor dulu ke PRT ya. Ya oke Pansip, assalamualaikum. Salam. Aduh, ntar dulu Ki. Sekarang kita bagi 2 ya. Perasaan duitnya beda kayak salah ngitung kali ya. Yang itu udah bolak-balik dong Ki. Tadi kan biru. Ini sekarang gini Dan. Enggak apa-apa segini. Si Paul kan kagak tahu kalau udah dibayarin. Kagak masalahnya Ki, ini duit jutaan begitu kok warnanya kayak ungu begini kan harus merah Ki. Ya udah sekarang gini. Paul kan kagak tahu kalau pacarnya si Ica bayar. Dia kan
nanti kita tagih lagi Pak Ul. Oh iya bener ya Ini kita bagi 2. Sini saya bagi. Kan dulu Ki, gua Sini dulu. jangan kasih gua semua, gua kagak mau Ki, harus bagi 2 Ki. Iya, saya bagi 2 nih. Nih. Ya. Ini buat komandan, 1. Ini buat saya. Ini komandan. Ini saya. Ini komandan. Nah, ini saya. Nah, pas kan hari ngatuk. Tuh. Lumayan kan? Pokoknya gue yang pakai songkok nih Ki. Gue yang paling botak begitu. Kalau ini nggak apa-apa, Dan. Kalau songkok kan mahal. Ini kan kagak pakai songkok. Enak, komandan nggak silo. Kalau sama silo. Perasaan gue kalau yang pakai songkok nominalnya gedean Ki. Lumayan, nah. Udah sama-sama 4 lembar juga. Tuh. Nih, tuh. Komandan 4 lembar tuh. Nah, saya 4 lembar. Nah, sama-sama 4 lembar. Gimana sih, Gue diakalin malu nih Ki. Sama-sama 4 lembar ngakalin gimana sih, Mana bini gue nangis saya di kampung lagi. Kan enak. Ya alhamdulillah ada rezeki nih ya. Udah punya modal hari 4 lembar kan. Terus kita kalau ketemu bapaknya itu Ica gimana? Tagih lagi? Lah kan kagak masuk berkas, Dan. Oh dia mah pacaran nggak bakal ngomong kali ya. Lah, ilo kan dibang duit segini laporan sama RT. Rumah RT aja tahu juga kagak. Tapi tadi bocah itu pacarnya Ica potongan begitu, lu percaya nggak tuh kalau dia orang kaya? Saya rasa ini bocah demen Ica. Bener dia demen Ica. Tapi jadi sanksi. Icanya demen apa kagak? Nah, ibarat kata cinta bertepuk sebelah tangan gitu, Dan. Cinta? Kayak temen saya, si Muksin. Buset deh. Muksin yang mana sih Ki? Saya punya temen Muksin CS saya. Demen sama orang Bandung, Dan. Cintanya kayaknya bertepuk sebelah tangan, Dan. Kasian banget tuh bocah ya. Ya mungkin belum kalau cewek Ki. Belum ngerti gitu ya. Belum apa namanya? Belum ngerti kalau dia. Dan. Apa sih? Ini taruh. Mana sih lagi? Disuruh ke rumah Pak RW. RW ngapain sih lagi nih? Rumah Pak RW? Iya. Kan kita lagi nagih ini. RW jarang-jarang WA ke saya, Dan. Mungkin ini urgent. Apa ngasih bonus nih kali ya? Bonus tahunan. Sekarang kita coba aja ke rumah RW. Masalahnya RW biasa darurat. Buruan ah. Ke rumah ini menanti. Malam kita balik lagi. Gimana kek? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Masa sih? Baru nyembah pohon 1 hari aja udah kasih duit banyak. Si Cak kemana lagi udah ngomong? Apa dia ngaji di masjidnya? Tuh anak walaupun lawan sama orang tua tapi sholat sama ngajinya rajin. Itu keistimewaan Ica sebenarnya di mata Bapak. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatu. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi